Kita akan memantau bagaimana arus mudik Lebaran 2024. Sudah ada rekan Muhammad Zulhilmi di jalur Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat, dan Yuan Pangestu di jalur Nagrek. Saya ke Hilmi dulu. Hilmi, bagaimana situasi terkini di kawasan Gentong, Hilmi? Ya, Cikal, jika kami memantau sejak Jumat malam tadi, memang arus lalu lintas di kawasan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat ini semakin meningkat. Dan seperti yang terlihat di belakang saya untuk saat ini, dalam kondisi di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat ini memang sudah mengalami peningkatan, itu baik dari kendaraan yang berasal dari Jakarta ataupun dari arah Bandung. Dan ketersendatan ini memang diakibatkan adanya persempitan jalan di alun-alun Ciawi, di mana di sana juga terdapat jalur rel kereta api, sehingga mempersempit jalur kendaraan yang berasal dari barat menuju ke arah timur, baik itu ke arah Tasikmalaya, Ciamis, hingga ke Jawa Tengah. Dan memang kepadatan arus lalu lintas dan peningkatan volume kendaraan di jalur selatan ini sesuai prediksi dari pihak kepolisian, di mana pihak kepolisian ini memprediksi bahwa puncak arus mudik di jalur selatan ini dimulai pada Jumat malam, dan nantinya pada Senin 8 April 2024 mendatang diprediksi atau diperkirakan akan terjadi kepadatan di sejumlah titik di jalur selatan ini. Namun untuk mengantisipasi sejumlah kepadatan yang terjadi di sepanjang jalur selatan ini, nantinya pihak kepolisian akan menerapkan sistem rekayasa arus lalu lintas one way untuk di beberapa titik, karena di sepanjang jalur selatan ini memang ada beberapa titik-titik yang dapat mengalami kepadatan arus lalu lintas, di mana titik-titik kepadatan tersebut diantaranya adalah Pasar Limbangan, kemudian Pasar Lewo, dan juga Pasar Malangbong. Ketiga pasar ini memang diprediksi akan menimbulkan kemacetan karena akan mempersempit jalur kendaraan baik itu dari arah barat ke timur ataupun sebaliknya. Dan memang jika kita melihat kecenderungan para pemudik yang melewati jalur selatan ini, Cikal dan juga pemirsa, memang cukup berbeda-beda. Untuk pengendara mobil sendiri ini memang lebih banyak melewati jalur selatan ini ketika siang hari, dan berbanding terbalik dengan para pengendara sepeda motor atau roda 2 ini lebih banyak melewati jalur selatan ini, khususnya jalur Nagrek ini pada malam hari atau usai melakukan buka puasa hingga dini hari, karena memang para pengendara sepeda motor ini untuk menghindari panas terik matahari dan juga untuk mempersingkat waktu ketika perjalanan. Dan sementara itu untuk hari ini pula pihak kepolisian akan membatasi atau melarang bahkan untuk kendaraan sumbu 3, yakni kendaraan trailer dan juga kontainer, untuk melintas di sepanjang jalur selatan ini, kecuali untuk kendaraan yang mengangkut bahan-bahan logistik dan juga BBM. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, Cikal. Hilmi, mengingat ini adalah jalan nasional, kemudian berpotensi macet, apakah memang mungkin ada posko-posko tertentu yang disiapkan oleh petugas di sejumlah titik? Lalu bagaimana tempat seperti pengisian bahan bakar misalnya, agar juga nanti pemudik bisa mempersiapkan diri ketika melintas di kawasan Gentong, Hilmi? Ya, memang untuk menghadapi masa arus mudik Lebaran 2024 ini, pihak kepolisian menyiapkan sebanyak 48 pos penjagaan di sepanjang jalur selatan ini. Dan untuk selain pos penjagaan, ada juga sejumlah rest area dan juga pom pengisian bahan bakar yang dapat dipakai atau dinikmati oleh masyarakat ketika mengalami ataupun melaksanakan mudik melewati jalur selatan ini. Dan memang pihak kepolisian ini mengimbau kepada para pemudik untuk beristirahat sejenak jika merasa kelelahan ataupun ngantuk, karena memang untuk jalur atau kontur sendiri dari jalur selatan, khususnya untuk di jalur Nagrek ini, cukup berliku dan juga curam. Seperti yang terjadi semalam, Cikal, ini ada sebuah bus antar kota yang tergelincir di jalur Nagrek, maksud kami di jalur Gentong ini. Namun beruntung bus tersebut hanya tergelincir dan tidak mengalami atau terjun ke jurang. Dan untuk itu pihak kepolisian langsung turun untuk mengevakuasi bus, dan namun tidak berlangsung lama memang. Namun hal tersebut memang dapat menyebabkan sejumlah kepadatan ataupun kemacetan di sejumlah titik-titik yang ada di jalur selatan ini, Cikal.
Baik, Hilmi, terima kasih atas informasinya. Kita ke Yuan Pangestu di Jalur Nagrek. Yuan, kalau saya lihat di belakang Anda ini masih lengang. Apakah memang trennya seperti ini sejak kemarin atau bagaimana, Yuan? Ya, final dapat saya laporkan langsung dari Nagrek Kabupaten Bandung. Arus lalu lintas pada saat ini masih terpantau ramai lancar. Para pemudik dari Jakarta maupun daerah sekitarnya masih dapat secara leluasa memacu kendaraannya dengan kecepatan 50 sampai 60 km per jam. Namun di daerah Nagrek sendiri karena adanya kelokan serta penyempitan jalan mengakibatkan kendaraan pemudik menurunkan laju kendaraannya. Seperti itu, Kak. Oke, Yuan, tapi yang Anda pantau di sana, apakah banyak petugas yang berjaga dan juga bagaimana untuk akses jalan tersendiri? Apakah harus ada yang diperhatikan oleh para pemudik, Yuan? Nah, seperti yang saya dapat saya informasikan, saat ini petugas masih terus melakukan pengalihan arus, dapat terus melakukan rekayasa arus, terus jatuh di sepanjang jalan Nagrek ini. Namun untuk para pemudik yang akan melintasi kawasan Nagrek sendiri harus terus memperhatikan keselamatan, mengingat jalan Nagrek sendiri dan sering berkelok dan banyak turunan. Begitu sih, Kak. Baik, terima kasih Yuan Pangestu melaporkan dari kawasan Nagrek dan sebelumnya ada rekan Muhammad Zulhilmi yang melaporkan dari kawasan Gentong. Teman-teman, selamat bertugas kembali.